Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang berkaitan dengan persiapan ujian sekolah ya, khusus yang kelas 12 matematika peminatan. Persiapan ini digunakan untuk membahas soal-soal ya. Diharapkan dengan membahas soal kita semua mampu memahami kompetensi dasar yang ditawarkan kepada kita ya. Di sini kompetensi dasar kelas 10 ada ya, kemudian juga ada nanti kompetensi dasar untuk materi kelas 11, ada juga materi kompetensi dasar untuk materi yang siswa yang kelas 12. Untuk itu silakan disimak, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel kita ini agar bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik. Soal nomor 1, perhatikan gambar grafik fungsi eksponen berikut ini. Kita diberikan grafik fungsinya seperti ini. Pertanyaannya adalah persamaan grafik fungsi pada gambar adalah. Nah, kalau nanti soal kita seperti ini, itu kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponen dan logaritma, ya. Kemudian menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Nah, di sini materinya adalah fungsi eksponen dan logaritma. Nah, indikator soal di sini nampaknya peserta didik diharapkan mampu memahami grafik fungsi ya, eksponen. Nah, cara menjawab soal kita ini ini sebenarnya cukup sederhana. Kita diberikan titik-titik koordinat ya, kita diberikan fungsi. Nah, untuk lebih cepat cara menjawab soal kita ini, kita ambil aja titik koordinat dan kita substitusikan ke fungsi. Nah, jika nilainya bersesuaian maka jawabannya adalah yang kita dapatkan tadi. Kita uji titik yang diberikan itu misalnya 0,2. Nah, sekarang kita uji untuk jawaban A ya. Nah, ini kan ada X sama dengan 0, maka harapannya nanti Y-nya adalah 2. Nah, sekarang kalau seandainya kita jalankan ini F0 ya, itu sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 nilainya 1, artinya titik koordinatnya 0,1. Ini otomatis jawaban A salah. Kita uji jawaban yang B. Nah, X sama dengan 0 ya. Nah, harapannya nanti juga 2 ya untuk Y, atau di sini F2 maksudnya F0 sama dengan 3 pangkat 0 ditambah dengan 1. Nah, 3 pangkat 0 tambah 1 itu 3 pangkat 1 nilainya 3. Itu 0,3 ya. Artinya udah juga salah. Yang C ya, nilai titik koordinatnya di sini tetap 0,2 ya. Kita uji untuk yang C. 3 maksudnya F0 sama dengan 3 pangkat 0 dikurang 1. Itu nilainya 3 pangkat min 1. Itu nilainya adalah sepertiga. C juga salah ya, karena koordinatnya adalah 0,3. Kita uji yang D ya. Kita ambil X sama dengan 0. Nah, yang D itu 3 pangkat X tambah 1. Berarti F0 berarti sama dengan 3 pangkat 0 ditambah dengan 1. 3 pangkat 0 1, 1 tambah 1 nilainya 2. Artinya koordinatnya sudah kita dapatkan 0,2. Ada kemungkinan benar ya, ada kemungkinan. Sekarang kita uji dulu untuk yang 1,4. Jika sudah benar ya, berarti jawabannya adalah yang D. 1 berarti F ya, 3 pangkat 1 ditambah 1. 3 pangkat 1 3 ditambah 1 nilainya adalah 4. Artinya titik koordinat kita adalah 1,4. Kalau udah seperti itu berarti pilihan kita jatuh pada yang D. Nah, kalau misalnya kita ingin menguji lebih lanjut soal Fx ya. Kalau kita misalnya ingin menguji yang X sama dengan 0 ya. Fungsinya tadi adalah 3 pangkat X kurang 1 ya. F0 berarti 3 pangkat X dikurang 1 ya. Jadi ini 3 pangkat 0 ya dikurang 1. 3 pangkat 0 itu 1. 0,0 ya, udah salah. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Suku banyak 2x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah bx ditambah 2 dibagi x tambah 1 sisanya 6. Dan dibagi X kurang 2 sisanya 24, nilai dari 2A kurang B ya. Materi ini itu memiliki kompetensi dasar. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Nah, materi ini ada di lingkup polinomial.
Nah, di sini dari soal bisa kita lihat bahwasanya indikator soal ini peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep pada teorema sisa. Ini karena lebih terkhusus pada teorema sisa. Nah, teorema sisa, itu menyatakan sisa itu bisa didapatkan atau identik isinya dengan fx, ya. Nah, dengan fx itu adalah pembagi dari sebuah suku banyak. Nah, untuk menjawab soal kita ini, ya, pertama dia dibagi oleh x tambah 1, maka kita ambil x tambah 1 sama dengan 0, ya. Maka nilai x yang kita ambil itu adalah x sama dengan min 1. Nah, sekarang f min 1 kita substitusikan ke suku banyak kita tadi, ya. Ini 2, ya, min 1 pangkat 3 ditambah a min 1 pangkat 2 ditambah b dikali min 1 ditambah dengan 2. Nah, karena dia sisanya 6, kita tulis sisanya 6. Nah, di sini min 1 pangkat 3 itu min 1, 2 kali min 1 min 2, ya. Min 1 pangkat 2 1 dikali a, tetap nilainya a. Nah, b kali min 1 nilainya min b, ditambah dengan 2 sama dengan 6. Nah, min 2 ditambah 2 boleh operasi, ya, 0. Jadi yang tinggal adalah a dikurang b sama dengan 6. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 1, ya. Nah, ini persamaan dengan dua variabel, variabelnya a dan b. Nah, sekarang kita juga diberikan dibagi, ya. Pembaginya di sini katanya x kurang 2 sama dengan 0. Ini bisa kita ambil x sama dengan 2. Nah, f2 nanti kita substitusikan juga ke soal kita. Soalnya di sini 2x pangkat 3. Langsung aja 2 pangkat 3 ditambah a, ya, 2 pangkat 2 ditambah dengan b dikali 2 ditambah 2, itu katanya sisanya adalah 24, ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 2 pangkat 3 8 dikali 2 16, ya. 2 pangkat 2 4 kali a, tulis 4a, b kali 2 2b, itu ditambah dengan 2 sama dengan 24. Nah, 16 tambah 2 18, 18 pindah ruas, ya, berarti 24 dikurang 18 nilainya 6. Jadi yang tinggal adalah 4a tambah 2b itu sama dengan 6. Ini ada unsur 2, ya, ini enggak apa-apa, kita bagi 2. Jadi ini tinggal 2a ditambah b tambah 3. Nah, ini persamaan kedua. Nah, ada dua persamaan, ya, dengan dua variabel. Ini namanya sistem persamaan. Tujuan kita mencari nilai a dan b, ya, karena yang diinginkan adalah 2a kurang b. Kita sederhanakan, kita ambil persamaan 1 dan 2, ya. Persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 itu a dikurang b sama dengan 6. Persamaan 2 itu 2a ditambah b sama dengan 3, ya. Kita eliminasi aja biar cepat. Nah, ini karena koefisiennya sama 1, ini tapi tanda operasi berbeda, min ini plus. Jadi kita tambah. Nah, a ditambah 2a 3a, 6 tambah 3 9, berarti a sama dengan 9 dibagi 3 3. A nya 3. Sekarang untuk mencari b boleh kita substitusi ke salah satu persamaan yang diberikan, mungkin ke persamaan 1. Berarti di sini kita tulis 3 dikurang b sama dengan 6. Berarti min b sama dengan 6 dikurang 3, ya. Min b sama dengan, berarti b sama dengan min 3. Yang diinginkan adalah nilai dari 2a kurang. Nah, 2a kurang b berarti 2 dikali 3, ya, dikurang min 3. Jadi 2 kali 3 itu 6 tambah 3, jadi nilainya 9. 9 berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3. Penyelesaian pertidaksamaan bentuk akar dari 4 dikurang x kuadrat kurang atau sama dengan x tambah 2, ya. Ini pilihannya ada di sini. Nah, materi ini itu kompetensi dasarnya menjelaskan, ya, dan menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Ini sebenarnya pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini materinya adalah materi pertidaksamaan kuadrat, ya. Atau mungkin sistem pertidaksamaan atau persamaan kuadrat. Nah, untuk menjawab soal kita ini, ini kompetensi indikator soalnya. Nah, peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, ya. Nah, cara menjawab soal,
Ini biar lebih sederhana, kita ambil soal 4 dikurang X kuadrat X tambah 2. Dan pertama ada syarat. Syarat pertama, nilai di dalam akar itu tidak boleh kurang dari 0 ya. Berarti syarat pertama itu 4 dikurang X kuadrat itu nilainya harus besar sama dengan 0. Nah, sekarang ini boleh juga kita sederhanakan seperti ini ya. Besar sama 0 X kuadrat. Karena di sini ada negatif ya. Nah, biar lebih cepat dalam mengerjakan, enggak apa-apa kita kali dengan bilangan negatif. Jadi sini ini X kuadrat 4, ini tandanya negatif berubah ya. Nah, nanti di sini akan ada dua penyelesaian X ya. Jadi ada ya untuk X1 dikurang 2, ini X2 ditambah dengan 2. Kita faktor berarti X1 sama dengan 2. Nah, X2 sama dengan min 2. Sekarang kita buatkan garis bilangannya. Nah, garis bilangan ini penuh ya. Nah, ini kita penuhkan. Ya, di sini ada nilai min 2. Ada 2, berarti ada titik 0 ya, boleh di sini. Nah, 0 itu kita substitusikan ke soal. Berarti 0 kuadrat kurang 4 ya, kurang dari sama dengan 0. Ini jauh wilayahnya berarti yang ini ya. Ya, karena ini yang benar. Nah, berarti kalau ini benar boleh dicentang atau diboleh tanda plus. Nah, karena di sini tandanya min, boleh ditanda min. Ini plus berarti ya, ini plus. Nah, wilayah tadi, nah boleh kita arsir ya. Ini kita arsir. Nah, ini kita arsir wilayahnya. Nah, ini arsiran untuk wilayah yang pertama. Nah, syarat yang kedua ya, baru kita kuadratkan kedua nilai. Kalau dikuadratkan, akar dikuadratkan hilang akar ya, berarti 4 dikurang X di kuadrat dikuadratkan ya ini. Jadi ini X ditambah 2 di kuadrat ya. Nah, ini kalau mau dikuadratkan juga boleh sebenarnya dibuat ini kuadrat. Nah, sekarang akar dikuadratkan hilang akar ya. Ini, nah ini dikuadratkan ya, kita kuadratkan. Nah, 2 kali X, 2X kali 2, 4X ditambah dengan 4. Nah, sekarang boleh kita kumpulkan ke kiri atau ke kanan, terserah kita. Kita coba ke kiri ya, biar lebih sederhana. Kalau kita ke kiri berarti tinggalkan 0 di sini ya. Nah, ini nanti kalau pindah kiri berarti muncul X kuadrat ditambah langsung dengan X kuadrat, berarti 2X kuadrat tambah 4X ya. 4 dikurang dengan 4 itu nilainya 0 ya, nggak usah lagi ditulis. Nah, sekarang bentuk ini boleh juga dibuat seperti ini ya. Ini kecil berarti otomatis ini besar 0. Nah, sekarang ini ada unsur 2, nggak apa-apa kita bagi 2, kedua ruas ya. Jadi ini tinggal X kuadrat tambah 2X ya, besar 0. Nah, sekarang nilai ini boleh kita faktor ya. Ini faktornya, ini besar 0. Kita ambil lagi di X pertama itu 0 ya, atau X2 itu sama dengan min 2. Jadi ada dua bentuk nilai titik ya. Titik pertama min 2,0 udah ada di sini ya. Nah, ini min 2 tadi. Nah, nolnya ada di sini ya. Nah, ini boleh titik 0. Nah, sekarang kita ambil titik lain sebagai titik uji, misalnya titiknya 1 ya. Kalau 1 yang diambil kita substitusikan ke sini ya. 1 dikali dengan 1 tambah 2 kan 3 ya. Besar dari 0 ya. Kalau besar dari 0 berarti itu wilayah yang positif ya. Nah, kalau dia kecil berarti wilayah negatif, atau ini benar ya. Boleh juga pakai benar. Ya, ini berarti benar, centang, boleh seperti itu. Nah, boleh kita arsir ya. Jadi wilayahnya, nah ini, nah karena ini besar 0 ya. Nah, ini sini ya. Sekarang boleh min 3. Kalau min 3 kita ambil berarti kan negatif ini ya. Maksudnya juga positif ya. Ini positif, min 3. Nanti di wilayahnya ada ini plus ya. Ini plus. Tapi wilayah yang kita arsir adalah yang ini ya. Nah, sampai seterusnya. Nah, yang terarsir 2 kali itu ada di sini ya. Ya. Ada di sini, berarti nilainya berada di antara ya. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik. Soal nomor 4. Diketahui vektor-vektor berikut. Ya, ada vektor A itu dinyatakan dalam bentuk I ditambah 4 dikurang TJ ditambah 3K. Ada vektor B 7I
dikurang 2J dikurang TK. Ada vektor C 2I kurang 5J ditambah 4K. Nah, jika vektor A tegak lurus B, ya, ini istilahnya tegak lurus atau ortogonal ya. Nah, syarat vektor tegak lurus itu biasanya perkalian vektor A dengan B itu sama dengan 0. Maka nilai vektor A ditambah 2B ditambah C sama dengan, nah ini artinya kita disuruh ya untuk menyederhanakan bentuk, karena di sini bentuknya nggak ada T, ini kan ada T. Jadi tugas kita sebenarnya mencari T. Nah, kita dibantu nanti dengan vektor A yang tegak lurus B. Nah, materi ini itu kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, dan sudut antara vektor. Materinya adalah vektor. Kemudian di sini dari soal bisa kita lihat indikator soal adalah peserta didik memiliki kemampuan ya memahami konsep dasar pada topik atau pada materi vektor. Ya, coba kita jawab. Sekarang kita diberikan syarat ya, vektor itu tegak lurus. Jadi kalau vektor A ya tegak lurus B, nah, maka itu biasanya A dikali B itu sama dengan 0. Sekarang vektor A-nya adalah I ya. Berarti I ditambah ya 4 dikurang T J ditambah 3K ya, nanti akan dikali vektor B. B itu 7I ya. 7I kurang 2J kurang TK. Ini perkaliannya nanti sama dengan 0 ya. Nah, sekarang I dikali 7 berarti I kali 7I berarti 7 ya. 4 dikurang T dikali min 2 berarti nanti muncul tambah dulu ya, 4 dikurang T nanti dikali dengan min 2 tambah 3 ya dikali dengan min T sama dengan 0. Nah, sekarang 7 tetap min 2 kali 4 min 8, min 2 kali min T plus 2T, ini min 3T ini sama dengan 0. Ini min 1 ya, 7 kurang 8, 2T kurang 3T juga min 1T atau min T sama dengan 0. Artinya di sini T sama dengan min 1 ya. Nah, setelah kita dapatkan T sama dengan min 1 ya, barulah kita tahu nanti vektor A nya berapa. Kita substitusikan ke vektor A. A nya berarti ya I tetap ditambah, kita dapat T tadi min 1 ya. Kalau min 1 itu artinya 4 dikurang min 1 berarti 4 tambah 1 nilainya 5. Jadi ini bisa kita tulis dengan 5J ditambah dengan 3K ya. Nah, sekarang kan ada 2B ya, langsung aja 2B sama dengan 2 dikali 2 4I berarti 4I maaf 2 dikali 7 ya 14I. Ini min 2 dikali 2 berarti min 4J. Kemudian T nya kan tadi min 1 berarti plus 1 berarti kalau dikali 2 berarti 2K. Sekarang C nya tetap ya plus C berarti tetap nilainya sama dengan 2I ya dikurang 5J ya ditambah dengan 4K. Sekarang kan penjumlahannya kita jumlahkan ya. I ditambah 14I ditambah 2I, ini nilainya 17I. Ini 5 dengan ini bercepat ya, 5 dikurang 5 ini habis berarti tinggal min 4J. 3 ditambah 2 5 ditambah 4 berarti nilainya 9K. Nah, inilah nilai ya yang kita dapatkan. Nah, jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang E ya. Diketahui titik-titik P 3,2,4, Q 5,1,5 dan R 4,3,6. Vektor U adalah wakil dari PQ dan V adalah wakil dari PR.
Kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V adalah. Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Nah, di sini karena titiknya mengandung unsur ada X, ada Y, ada Z, bisa kita pastikan ya, ini dipastikan bahwasanya vektor kita ini berada di ruang. Nah, pertanyaannya adalah sudut ya, kosinus sudut. Nah, kosinus sudut itu dirumuskan dengan ya, cos ya. Boleh kita tuliskan di sini cos theta itu sama dengan karena dia U ya dikalikan dengan V, nanti dibagi dengan panjang vektor U ya dikali dengan panjang vektor V. Jadi tugas kita adalah mencari U dan V. Hanya saja U diwakili oleh PQ dan V diwakili oleh PR. Nah, kita cari dulu U ya. U itu sama dengan PQ ya. Nah, ini boleh juga ditulis seperti ini ya. Q berarti 5 1 5 diletakkan dalam bentuk vektor kolom ya. 3 2 4 ya. Jadi kita mendapatkan nilai ini 2 ya. Ini min 1, ini 1. Baik. Nah, itu vektor U. Nah, vektor V itu diwakili oleh PR ya. Nah, itu boleh kita tulis R dulu ya. 4 3 6 ya. P 3 2 4. Nah, 4 kurang 3 1, ini 1, ini nilainya 2 ya. Nah, sekarang baru kita kalikan vektor tersebut. U kali V ya, U nya tadi 2 min 1 1 ya, dikali V 1 1 2. Nah, panjang vektor U ya, panjang vektor itu ini U 2 kuadrat ya, 2 kuadrat itu 4, min 1 kuadrat 1, 1 kuadrat nilainya juga 1, dikali dengan panjang vektor V 1 kuadrat 1, 1 kuadrat juga 1, itu 2 kuadrat nilainya adalah 4. Nah, sekarang kita kalikan di sini 2 kali 1 2 ya, min 1 kali 1 min 1, 1 kali 2 juga plus 2. Nah, ini 4 tambah 1 tambah 1 itu akar 6. Akar 6 dikali dengan akar 6. 2 kurang 1 yaitu nilainya 1 ditambah 2 berarti nilainya adalah 3 ya. Akar 6 kali akar 6 akar 3 6 nilainya 6. Jadi nilainya 1/2. Jadi jawabannya adalah D.